Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa menduga Sofyan Basir memfasilitasi Eni Saragih dan Idrus Marham serta Johannes Budi Sutrisno Koco untuk mendapatkan proyek PLTU Riau 1. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi Senin siang membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam surat dakwaannya, Sofyan Basir diduga memfasilitasi pertemuan kepada mantan Wakil Komisi 7 DPR RI Eni Saragih, PLT Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, serta Johannes Budi Sutrisno Koco agar perusahaan yang dibawa Koco mendapatkan proyek PLTU Riau 1. Padahal patut diduga terdakwa Sofyan Basir mengetahui adanya fee dengan nilai total 4.750 juta rupiah yang akan diterima Eni dan Idrus dari imbalan yang diberikan Koco. Selain itu, terdakwa juga mengetahui bahwa PT PLN Persero merupakan anak perusahaan BUMN yang bermitra kerja dengan Komisi 7 DPR RI. Memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulana Saragih terpidana dalam perkara terpisah, Idrus Marham terdakwa dalam perkara terpisah yang tidak lanjut, dan Johannes Budi Sutrisno Koco terpidana dalam perkara terpisah dengan jajaran direksi PT PLN Persero guna mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer atau IPP pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Riau 1 atau PLTU Riau 1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi PT PJBI dengan BNR Ltd dan Cina Huadian Engineering Company Limited atau CES Ltd yang dibawa oleh Johannes Budi Sutrisno Koco. Padahal terdakwa mengetahui Eni Maulana Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johannes Budi Sutrisno Koco, sehingga Eni Maulana Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Komisi 7 DPR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang dianggap berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92 milik P tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang peresmian saudari Eni Maulana Saragih dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2014-2019. Dan Idrus Marham menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah 4.750 juta rupiah dari Johannes Budi Sutrisno Koco selaku pemegang saham Black Petrol Research Limited atau BNR Ltd. Menanggapi dakwaan jaksa, kuasa hukum terdakwa langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Setidaknya ada 50 halaman yang dibacakan, diantaranya jaksa dalam menyusun pasal dakwaan yang tidak jelas dan lengkap, sehingga meminta majelis hakim agar menghentikan perkara ini dan merehabilitasi nama baik terdakwa. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Sofyan Basir dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan yang amat putusan sebagai berikut. Mengadili: 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Sofyan Basir untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 66-004-24-06-2019 tertanggal 14 Juli 2019 atas nama terdakwa Sofyan Basir dinyatakan tidak dapat diterima dan atau setidak-tidaknya surat dakwaan batal didukung untuk seluruhnya. 3. Menyatakan perkara pidana nomor 74-IPK-2-2019-PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Sofyan Basir tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 4. Membebaskan terdakwa Sofyan Basir dari seluruh dakwaan penuntut umum. 5. Memulihkan hak terdakwa Sofyan Basir dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula. Dalam perkara ini terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf A jungto pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jungto pasal 56 kedua KUHP. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.